مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليك يا رب صل عليك يا رب صل عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Kang Usep. Kang Usep teh ya, atuh ya. Sehat semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya kita bermunajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita dan orang-orang tercinta kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kali ini Kang Usep ingin menyambung dari episode sebelumnya tentang keistimewaan bulan Rajab. Tapi untuk kali ini Kang Usep akan sedikit berkisah bahwa salah satu mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenang sampai sekarang, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Masih ingat kan? Pasti ingat, setiap tahun diperingati ya peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai penyemangat kita dan mengenang terus mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj. Ini lihat, tingali lihat tangan Kang Usep ya. Isra Mi'raj. Ada dua gerakan, Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan secara horizontal, dan kemudian Mi'raj adalah perjalanan secara vertikal. Di dalam Al-Quran sudah jelas peristiwa ini disampaikan oleh Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Shadaqallahul azim. Capek. Maklum, udah berkurang ya suaranya. Ayat ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah kisah, sebuah peristiwa. Yang peristiwa ini hanya bisa diterima dengan keimanan. Kalau dengan logika masih sulit sepertinya. Kenapa? Ini adalah mukjizat. Mukjizat yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Kalau ada sih para ulama menyampaikan bahwa kalimat subhana ini adalah apa? Kalimat tanzih. Kenapa sih tanzih? Allah ingin menceritakan sebuah peristiwa yang luar biasa dahsyat. Di awalnya Allah mendeklarasikan zatnya sebagai zat yang maha suci. Suci dari apa? Suci dari sifat-sifat makhluk. Beda, Allah masang khalik ya. Nah, setelah subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Berarti
Sudah jelas, yang mampu memperjalankan cuman Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mendapatkan perintah dari Allah. Jadi yang memperjalankan Allah. Asra bi'abdihi, ay abdun. Kalau kita lihat di dalam beberapa tafsir, Allah menyebut kekasihnya Muhammad tidak dengan derajat kerasulannya, bahkan bahwa beliau ini adalah seorang pemimpin para rasul, tidak dengan derajat kenabiannya, beliau penutup para nabi. Tetapi Allah memanggil nabi, memberikan predikat kekasihnya dengan bahasa abdun, bi'abdihi, tetap hamba Allah. Ini adalah sebuah peristiwa yang hanya bisa melakukan cuman Allah. Yang hanya bisa membuat ini terjadi cuman Allah. Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa. Rasul hanya mengikut saja. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ngebahas runtutan ayat ini 6 hari 6 malam agak kelar. Moal anggus panjang teuing. Ya, kita mah simpel aja. Intinya adalah apa? Bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini, Isra dari mana? Dari Masjidil Haram ke mana? Menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ada lagi sebuah peristiwa yang mengikutinya adalah apa? Mi'raj. Bayangkan saudaraku, Rasulullah mendapat kesempatan, Masya Allah, menikmati kemaha luar biasaannya Allah. Adalah apa? Beliau dibawa oleh siapa? Buruk, didampingi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Melesat menuju sebuah tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Sidratul Muntaha. Ini luar biasa. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan tersebut bukan tanpa tujuan. Perjalanan tersebut adalah apa? Menjemput sebuah tugas, sebuah perintah yang maha luar biasa. Apa itu? Udah pada tahu kan? Yaitu perintah sholat. Allahu Akbar walillahil hamd. Khusus untuk ibadah sholat, Allah memberikan perintah tidak melalui wahyu. Turun, malaikat Jibril sampein sholat. Tidak, tapi pertama kali Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat, beliau dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menerima perintah sholat. Saudaraku, tahu nggak pertama kali diperintahkan berapa kali? 1 hari 1 malam diperintahkan oleh Allah. Kita Nabi Muhammad, kemudian kepada kita, yaitu 50 waktu. Ya, 50 waktu. Luar biasa. Akhirnya Rasulullah dalam sebuah kisah, banyak di kitab-kitab, salah satunya Qissatul Mi'raj, di situ disampaikan proses permintaan keringanan dari siapa? Dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Dari 50 waktu dikurangi menjadi 5 waktu salat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata 5 waktu salat pun memiliki makna yang luar biasa. 5 waktu salat itu bukan perintah yang ujug-ujug datang. Ternyata apa? Perintah 5 waktu sholat ini merujuk dari apa? Dari perintah sholat para nabi-nabi sebelumnya. Oh ya? Iya. Di rumah ada dong. Nih mohon maaf nih Kang Santri ya, yang lagi mondok ya, buka channel Kang Usep, buka kitab Sulamun Najat ya. Tipis kitabnya mah, sakieu tah. Tipis kitabnya. Di situ ada sejarahnya. Siapa yang pertama kali sholat subuh? Nabi Adam. Yang pertama kali sholat duhur? Nabi Ibrahim. Yang pertama kali sholat asar? Nabi Yunus. Yang pertama kali sholat maghrib?
Nabi Isa. Yang pertama kali sholat Isya adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi 5 waktu sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita, itu adalah gabungan dari sholatnya para nabi sebelumnya. Luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah maha luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang kekuasaannya tidak terbatas. Ketika Allah menghendaki sebuah peristiwa terjadi, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Ingin mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah cuma katakan kun fayakun. Simple bagi Allah. Inilah zat Allah yang kekuasaannya tiada terbatas. Allah ciptakan alam jagat raya ini beserta isinya. Allah ciptakan para nabi dan rasul. Allah ciptakan manusia. Dan bahkan bagi Allah pun mudah untuk membuat skenario sebuah perjalanan dahsyat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah yang kamu sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi. 5 waktu sholat sedikit, tapi ternyata di balik itu semua kita ini sedang apa? Mendapat kehormatan dari Allah. Untuk apa? Bisa melaksanakan sholat subuh. Yang pertama kali melaksanakan Nabi Adam. Melaksanakan sholat duhur. Yang pertama kali melaksanakan sholat duhur Nabi Ibrahim. Melaksanakan sholat asar. Apa? Yang pertama kali sholat asar adalah Nabi Yunus. Sholat maghrib, yang pertama kali sholat maghrib adalah Nabi Isa. Dan terakhir sholat Isya, yang pertama kali melaksanakan adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Ternyata luar biasa ibadah sholat 5 waktu kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.